はい、こんにちは皆さん。私はNiko Mania Purnami desu. Dia Tomoshimasu. Hai, perkenalkan saya Dia Purnami, mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebagai pembelajar bahasa Jepang, setiap hari kita bertemu dengan kanji, karakter yang indah sekaligus menantang. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya dari mana datang ribuan karakter ini? Nah, melalui video ini kita akan menelusuri sejarah dan budaya yang membentuk Jepang, khususnya pengaruh besar Tiongkok dalam lahirnya sistem penulisan Jepang modern. Kita akan membedah bagaimana aksara kanji diadopsi, diadaptasi, dan akhirnya menjadi bagian penting dalam identitas linguistik Jepang. Hai, hajimimashou. Hai, aksara kanji merupakan salah satu warisan terbesar dari peradaban Tiongkok. Sebelum aksara ini dikenal, Jepang berada dalam masa yang sering disebut sebagai periode praliterasi, ketika seluruh pengetahuan dan tradisi hanya diwariskan secara lisan. Tidak ada catatan tertulis, tidak ada dokumentasi hukum, dan tidak ada sejarah yang disimpan secara sistematis. Nah, titik balik besar terjadi sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, pada masa inilah aksara Tiongkok, yaitu kanji, mulai masuk ke Jepang. Namun yang datang bukan sekedar huruf, melainkan sebuah paket peradaban. Aksara ini dibawa oleh para imigran terpelajar yang dikenal sebagai Toraji, atau mereka yang datang dari seberang. Bersama mereka masuk pula pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan, pemikiran Konfusianisme, serta ajaran Buddhisme. Nah, kehadiran kanji menjadi kunci yang membuka kesempatan bagi Jepang untuk pertama kalinya mencatat hukum, silsilah, dan sejarah mereka sendiri. Nah, dari sinilah fondasi peradaban Jepang mulai terbentuk, berkembang, dan akhirnya menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Namun, perjalanan ini tidak selalu berjalan dengan baik. Jepang mulai menghadapi konflik struktural antara dua sistem bahasa, di mana bahasa Tiongkok bersifat isolatif, yaitu bergantung pada urutan kata dan hampir tidak memiliki imbuhan. Sementara itu, bahasa Jepang adalah bahasa yang aglutinatif yang sangat kaya akan partikel dan infleksi, seperti perubahan kata kerja, jika dalam bahasa Indonesia seperti makanlah atau telah makan. Disinilah masalah muncul. Kanji hanya mewakili makna dasar, sehingga tidak memiliki bentuk tertulis untuk partikel seperti wa atau kata kerja seperti mas. Nah, ketidakselarasan antara struktur bahasa Jepang dan bentuk tulisan Tiongkok membuat pencatatan bahasa Jepang menjadi sulit. Karena tantangan inilah Jepang perlu berinovasi. Mereka harus mengembangkan cara baru agar bahasa mereka dapat ditulis secara akurat menggunakan sistem aksara yang datang dari luar. Dari proses inilah sistem penulisan Jepang perlahan mulai berkembang dan menemukan bentuknya yang khas. Inovasi pertama terlihat dari bagaimana Jepang membaca aksara tersebut. Mereka tidak hanya mengambil satu cara baca, tetapi dua sistem sekaligus, sehingga muncul pola pembacaan yang dinamis. Yang pertama adalah kunyomi, bacaan makna Jepang. Kunyomi adalah cara Jepang mempertahankan kata asli mereka. Aksara Tiongkok dicocokkan dengan kata Jepang kuno yang sudah digunakan sehari-hari sebelum tulisan masuk. Contohnya seperti kanji ini dibaca jin, yang artinya orang. Namun, orang dalam bahasa Jepang artinya hito. Jadi, dengan kunyomi, Jepang tetap menggunakan identitas bahasanya sambil memakai kanji sebagai alat tulisnya. Jadi kanji ini bisa dibaca jin dan juga bisa dibaca hito. Nah, yang kedua yaitu onyomi, bacaan Sino Jepang. Nah, onyomi adalah cara membaca kanji yang diambil dengan cara orang Tiongkok melafalkan aksara pada masa itu. Karena Jepang belajar kanji dari Tiongkok berulang kali dalam periode sejarah yang berbeda, satu kanji bisa memiliki beberapa bacaan. Dua bacaan onyomi yang paling penting adalah pertama, go-on adalah bacaan lama. Go-on adalah bacaan tertua yang masuk ke Jepang sekitar abad ke-5 sampai ke-6. Dipengaruhi oleh biksu dan penyebaran Buddhisme, sehingga banyak dipakai pada istilah keagamaan. Lalu yang kedua yaitu Kan-on, yaitu bacaan dari dinasti Tang. Kan-on datang lebih baru, sekitar abad ke-7 sampai ke-9, ketika Jepang berinteraksi langsung dengan dinasti Tang, peradaban yang paling maju di Asia pada saat itu. Nah, dengan keberadaan Go-on dan Kan-on, Jepang pada dasarnya mencatat dua versi sejarah pelafalan Tiongkok. Dengan ini menjadikannya semacam arsip fonologis yang menyimpan jejak perubahan bahasa Tiongkok dari masa ke masa. Nah, puncak penguasaan sistem kanji terlihat ketika Jepang mulai menciptakan aksara mereka sendiri, yaitu kokuji. Kokuji yaitu kanji buatan Jepang yang asli dan dibuat untuk mewakili kata-kata asli Jepang yang tidak memiliki karakter Tiongkok. Nah, contohnya yaitu seperti touge, yang artinya seperti celah gunung atau lembah, di mana pada kanji ini memiliki gabungan dari kanji yama, ue, dan shita. Lalu, lahirlah kana yang menjadi solusi akhir dari masalah struktur bahasa. Masalah terbesar dalam penulisan bahasa Jepang yaitu bagaimana mencatat partikel dan infleksi. Akhirnya menemukan jalan keluar melalui sebuah fase transisi yang sangat kreatif yaitu Mangyo Kana. Mangyo Kana adalah sistem yang menggunakan kanji hanya untuk bunyinya, tanpa memperhatikan maknanya.
Sistem inilah yang menjadi lahirnya aksara Jepang modern. Dari Mangyogana kemudian berkembang dua aksara Jepang. Yang pertama yaitu hiragana. Hiragana berasal dari bentuk kursif Mangyogana, sehingga bentuknya lembut dan mengalir. Hiragana adalah aksara yang mewakili satuan suku kata dan digunakan untuk menuliskan kata-kata yang berasal dari bahasa Jepang asli. Aksara ini terbentuk melalui proses penyederhanaan dan modifikasi huruf kanji, sehingga bentuknya atau coretannya cenderung melengkung dan tidak memiliki sudut tajam. Hiragana mulai digunakan secara luas pada zaman Edo. Pada awal perkembangannya, aksara ini terutama digunakan oleh kaum wanita, sehingga hiragana juga dikenal sebagai onande, yang artinya tulisan perempuan dalam bahasa Jepang. Hiragana digunakan untuk hal-hal dasar dalam tata bahasa, seperti yang pertama, infleksi kata kerja. Yang kedua, partikel, dan yang ketiga yaitu penyusunan kalimat agar maknanya terlihat jelas. Lalu yang kedua yaitu ada katakana, berasal dari potongan kecil kanji sehingga bentuknya lebih tegas dan bersudut. Katakana sama seperti hiragana, juga merupakan aksara yang mewakili satuan suku kata, namun fungsinya yang berbeda dari hiragana. Katakana digunakan terutama untuk menuliskan kata-kata yang berasal dari bahasa asing dan juga dipakai untuk memberikan penekanan pada kata tertentu termasuk kata asli Jepang ketika ingin dibuat lebih menonjol atau tegas. Nah, katakana memiliki ciri khas garis bersudut dan tampak kaku, tidak melengkung seperti hiragana. Karena bentuknya yang tegas dan bersudut ini, katakana sering disebut sebagai tulisan laki-laki dalam konteks sejarah penulisannya. Nah, katakana dipakai untuk yang pertama yaitu kata serapan bahasa asing, misalnya komputer menjadi komputer. Yang kedua yaitu istilah teknis, yaitu kata-kata khusus yang digunakan dalam bidang sains, teknologi, medis, dan akademis. Contohnya seperti energi menjadi energi. Yang ketiga yaitu onomatope, yaitu kata yang meniru bunyi atau menggambarkan keadaan. Contohnya seperti berkilau menjadi kira-kira, atau seperti dalam manga itu ada pistol menjadi dodor, itu ditulis menggunakan katakana. Nah, selain mengatasi persoalan linguistik, Jepang juga mewarisi cara berpikir dan sistem internal yang membentuk aksara Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertukaran budaya yang terjadi jauh lebih dalam dibandingkan sekedar meminjam huruf. Yang pertama yaitu prinsip pembentukan aksara atau rikusho. Jepang menerima konsep rikusho, yaitu 6 prinsip pembentukan aksara. Proses ini menjelaskan bagaimana kanji diciptakan, mulai dari karakter yang berawal dari gambar sederhana hingga simbol yang menggabungkan bunyi dan juga makna. Dan mengadopsi rikusho, Jepang turut mewarisi karakter teori klasik yang menjadi dasar terciptanya ribuan karakter kanji. Nah, yang kedua yaitu sistem klasifikasi atau Bushu. Jepang juga mengadopsi sistem Bushu, yaitu radikal atau bagian dasar kanji yang sering memberi petunjuk tentang arti karakter tersebut. Bushu membantu menyusun, mencari, dan memahami kanji secara logis, membuktikan bahwa aksara ini bukan sekedar gambar tetapi tersusun dari pola-pola bermakna. Nah, yang ketiga yaitu disiplin urutan goresan atau hitsugen. Nah, urutan goresan penulisan suatu karakter, kaidah ini menegaskan bahwa penulisan kanji, hiragana, dan katakana harus mengikuti pola goresan yang teratur. Ini adalah sebuah disiplin yang berasal dari tradisi kaligrafi Tiongkok. Hal ini membuat kanji dapat dipelajari secara lebih teratur, bukan sekedar dilihat sebagai simbol yang rumit. Dapat disimpulkan bahwa masuknya kanji dari Tiongkok menjadi salah satu titik perubahan besar dalam sejarah Jepang. Namun yang benar-benar membentuk peradaban mereka adalah cara Jepang menanggapi pengaruh itu. Mereka tidak hanya mengambil apa yang datang dari luar, tetapi menyesuaikannya, mengembangkannya, dan akhirnya menciptakan sistem penulisan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan bahasa mereka sendiri. Nah, sistem 3 aksara itu, kanji, hiragana, dan katakana, menjadi bukti bagaimana Jepang mengubah pengaruh luar menjadi bagian penting dalam identitas mereka. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana sebuah budaya dapat menerima unsur asing lalu mengelolanya hingga menjadi sesuatu yang unik dan sepenuhnya mencerminkan dirinya sendiri. Hai, dengan ini saya akhiri penyampaian materi pada video kali ini. Apabila terdapat kekurangan, penjelasan yang belum sempurna, atau penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meski demikian, saya berharap video ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman baru mengenai sejarah serta perkembangan kanji dalam budaya Jepang. Hai, arigatou gozaimashita. Mata ne.